Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Seorang pemuda bernama Rizky Prayoga berusia 24 tahun mengaku-ngaku sebagai pegawai honorer di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jakarta Pusat. Rizky merupakan warga Jalan Ratu Sianum, Lorong Sukadamai, Kecamatan IT2 Palembang. Dengan mengaku sebagai pegawai BPK, Rizky kemudian melakukan aksi penipuan penipuan jual beli masker. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, Andika Wijaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Andika. Halo rekan Dea, selamat sore rekan Dea. Ya Andika, pelaku Rizky Prayoga ini ditangkap dengan kasus penipuan masker yang dilakukannya. Bisa Anda informasikan, ceritakan bagaimana awal kasus ini terjadi? Ya, rekan Dea, kasus ini terjadi berawal adanya pandemi COVID-19. Lalu pelaku menawarkan penjualan masker lewat medsos dan WhatsApp. Karena saat itu masker susah didapatkan dan harganya pun per kotak 300.000, korban pun yakni Hasanin saat itu tertarik dengan tawaran pelaku. Saat itu korban juga melakukan pemesanan masker sebanyak 2.000 box dengan total 305 juta. Lalu saat itu korban mentransfer uang sebesar 60 juta. Masker itu pun hingga saat ini belum juga dikirim oleh pelaku, begitu rekan Dea. Lalu bagaimana akhirnya kasus ini bisa terkuak? Jadi setelah korban mentransfer uangnya sebesar 305 juta, setelah ditunggu korban hingga 1 tahun, masker itu belum juga dikirim oleh pelaku. Hingga saatnya korban pun kecewa dan melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Oleh tim Buguyur Baik, Opsional Ramo Polresta Palembang ditindaklanjuti dan pelaku pun berhasil ditangkap di kediamannya. Begitu kan dia. Andika, lalu terkait pelaku yang sempat mengaku menjadi seorang pegawai honorer di BPK Jakarta Pusat, apakah juga sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian? Dan saat ditangkap soal ini, pasal apa yang akhirnya dikenakan kepada pelaku? Jadi awalnya memang benar pelaku ini saat ditangkap petugas mengaku sebagai pegawai honorer BPK Jakarta. Namun setelah di cross check ternyata pelaku mengaku ini untuk akal-akalan pelaku saja, dengan harapan hukumannya pun diringankan. Untuk pasal yang ditetapkan, pelaku akan dikenakan pasal berlapis tentang penipuan, penggelapan, dan keterangan palsu dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Begitu, Dian Dea. Baik, Tribuners, rekan Andika tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi, dan juga pelaku, yakni Rizky. Berikut liputan lengkapnya. Memang pagi ini sengaja mengklarifikasi berita yang memang kami terima dari kemarin. Memang kita sudah tindak lanjuti kasus penipuan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Rizky Prayoga. Dari keterangan dia di hadapan penyidik, dia mengaku sebagai pekerja honor di BPK RI. Dan alhamdulillah pagi ini juga dari tim BPK sudah turun ke sini untuk melakukan pengecekan dan nanya langsung ke yang bersangkutan. Ternyata dia memasukkan identitas pekerjaannya kepada kami. Dia masih beridentitas sudah lulus ya, kuliah sudah, sehingga dia wira swasta pekerjaannya. Dan sudah langsung ditanyakan apa motif dia mengatakan seperti itu kepada penyidik. Tentu kami tidak akan juga tinggal diam terkait keterangan dia yang identitasnya dia masukkan ke kami. Kami bisa akan lapiskan dia untuk pemalsuan identitas di hadapan penyidik yang memang apabila memang juga menyangkut menjadi dibuatnya penyidikan ini terhalang, maka kami akan terapkan pasal yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Untuk kerugian korban berapa, Bang? Kalau kerugian korban 305 juta totalnya. Itu total, Bang? Ya. Sama korban, jadi awalnya itu justru aku yang nak mesen masker sama korban, termometer awalnya sudah dibayar, tiba-tiba termometer tidak kate, cuman dibalik ke sama korban, duitnya sekitar 60 juta waktu bulan 3 2020. Nah sesudah itu ada bisnis masker kan, masker lagi langka, jadi
aku punya kenalan distributor di Jakarta, terus si Senayan ini. Jadi duit mau sebagian modal dari Senayan, Abdurrahman Saleh dan aku, kami bergabung bertiga gitu. Kami beliin masker, dan ada yang kami jual dan ada juga yang ketipu